Shalom saudara, kita ketemu kembali pagi hari ini dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Saudara, kita akan mulai membaca kitab, yaitu 1 Tesalonika, pasal yang pertama, ayatnya yang pertama. Demikian firman Tuhan. Dari Paulus, Silwanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Saudara, dalam pembacaan kita mulai hari ini dan beberapa minggu ke depan, kita akan membahas surat Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Memperhatikan bagaimana jemaat di Tesalonika berdiri, saudara. Kita mengerti bahwa jemaat berdiri bukan karena kehendak manusia, tapi karena kehendak Tuhan. Saudara bisa baca juga dalam Kisah Rasul pasal yang ke-15 dan juga Kisah Rasul pasal yang ke-17. Kita mengetahui bahwa Paulus harus merubah seluruh rencananya untuk mengikuti rencana Tuhan untuk membawa saudara Injil masuk ke Eropa. Tentu saja Paulus melewati beberapa arena perubahan untuk bisa mengikuti arah perubahan yang Tuhan kehendaki. Memang benar bahwa salah satu tema berdirinya jemaat di Tesalonika ini adalah mengikuti program Tuhan. Karena sebenarnya jemaat di Tesalonika berdiri itu begini. Paulus tidak berencana untuk pergi ke Eropa. Paulus hanya berencana setelah pertemuan para rasul di kitab Kisah Rasul pasal 15. Dia hanya pengen pergi ke jemaat yang dia rintis atau yang dia pernah kunjungin untuk membawa berita dari pertemuan tersebut. Jadi dia hanya akan datang kepada beberapa kota di Asia Kecil. Tapi rupanya Tuhan punya program lain. Tuhan punya agenda yang lain. Ada dua kali kata muncul seperti Roh Kudus mencegah dan Roh Yesus Kristus menghentikan. Itu dua kata yang muncul. Saudara baca di kitab Kisah Para Rasul pasal 16, mungkin ayat 4 sampai ayatnya yang ke-6. Saudara akan menemukan kata-kata itu muncul di Alkitab. Itu menunjukkan bahwa seringkali kita harus meninggalkan apa yang sering kita lakukan untuk masuk pada apa yang Tuhan inginkan. Dalam kisah ini, Paulus harus bukan cuma melewati saja sebuah kenyataan bahwa Roh Kudus mencegah dia, tetapi juga dia harus melewati beberapa penderitaan, sakit dan seterusnya. Sampai kemudian mereka harus kumpul bersama untuk memutuskan bahwa Tuhan memanggil mereka ke Makedonia. Karena pada malam itu di Troas Paulus bermimpi bahwa ada orang di Makedonia yang memanggil dia. Dan tentu ini Makedonia ini adalah daerah Eropa. Dan bagi Paulus masuk ke Eropa adalah hal yang sulit. Karena Paulus tidak suka gaya hidup orang Eropa pada waktu itu. Which is kerajaan Roma pada waktu itu. Yang sangat vulgar. Yang sangat erotis, sangat sensual. Yang membuat Paulus mungkin tidak suka pergi ke situ sebagai seorang Yahudi. Tapi Tuhan membawa dia pergi ke tempat itu. Itulah sebabnya kita mengerti bahwa kitab ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Tesalonika ini. Karena jemaat ini berdiri karena kehendak Tuhan. Bukan karena kemauan Rasul Paulus. Kalau saudara baca baik-baik di dalamnya, jemaat di Tesalonika ini hanya berdiri dalam 3 sabat. Cuma 3 hari Sabtu atau 3 minggu saja lamanya. Dan diiringi atau diikuti dengan penganiayaan yang sangat besar. Tapi kalau saudara baca dalam cerita ini, jemaat ini tetap bertumbuh kuat. Bahkan menjadi teladan. Memang dicari orang-orang yang mengikuti agenda Tuhan dan program Tuhan untuk menyelesaikan rencananya. Amin, amin. Ya, saudara, untuk masuk dalam perubahan dan mengikuti kehendak Roh Kudus, diperlukan hamba Tuhan yang bersedia untuk mengikuti kehendak Tuhan secara total. Bahkan, saudaraku, bersedia untuk mengganti budaya yang dia miliki dan masuk pada budaya baru yang Tuhan kehendaki untuk dia masuki. Saudara, sungguh-sungguh dicari orang yang mau mengikuti kehendak Tuhan secara total dan sepenuhnya. Memang betul, kalau saudara baca, kita perlu sekali masuk dalam agenda Tuhan, mengikuti agenda Tuhan. Jadi kita punya availability, kita harus punya sikap yang tersedia untuk dipakai oleh Tuhan. Sedangkan isi dari kitab Tesalonika ini berisi tentang sikap keberjagaan mereka. Karena mereka sungguh-sungguh pada waktu itu dalam keadaan menderita. Mereka berharap sekali Tuhan Yesus datang menyongsong mereka.
Dan mereka banyak sekali bercerita tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengharapan mereka di dalam Yesus Kristus. Surat 1 Tesalonika ini akan menolong kita untuk hidup berjaga-jaga, bersiap di dalam Tuhan. Saudara, mari kita sungguh-sungguh dalam kehidupan kita menyerahkan semua rencana kita kepada Tuhan, supaya rencana Tuhan yang terjadi, sehingga kita tahu bahwa rencana Tuhan dalam kehidupan kita itu pasti yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.